warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu usaha ilmiah filsafat bagi menjadi beberapa cabang. Jadi di sini dijelaskan bahwa Pancasila itu merupakan sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang merupakan sumber dari penjabaran norma, ya. Jadi baik itu norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan. Artinya bahwa ketiga hal itu akan dijabarkan dalam Pancasila sebagai etika politik. Oleh karena itu, norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Jadi norma moral itu berkaitan dengan tingkah laku manusia yang bisa diukur dari sudut pandang pada aspek baik atau buruk, kemudian sopan atau tidak sopan, kemudian susila atau tidak susila. Jadi norma moral itu dapat diukur menggunakan tiga cara itu, ya, itu baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak asusila. Sementara norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, kalau berbicara tentang norma hukum yang ada di Indonesia sangat banyak, dan itu mengatur segala segi aspek kehidupan manusia Indonesia. Ya, jadi norma hukum itu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan bersama anggota legislatif. Itu tentang undang-undang pendidikan, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kesehatan, undang-undang perkawinan. Itu semua adalah gunanya untuk bagaimana perilaku manusia itu harus diatur sedemikian rupa. Kemudian definisi etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Ya. Jadi etika itu merupakan pikiran kritis yang mengajari ataupun berbicara tentang ajaran-ajaran pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Ya, jadi etika itu merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa manusia itu mengikuti ajarannya. Ya. Itu ya misalnya tentang bagaimana manusia itu mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Pembagian etika ini ada
beberapa ya, ada etika umum dan etika khusus ya. Etika umum mempertanyakan tentang prinsip-prinsip yang berlaku bagi semua tindakan manusia. Jadi etika umum ini dia berbicara secara umum. Dia juga akan berbicara tentang tingkah laku manusia. Apa sih yang dilakukan oleh manusia itu? Kemudian etika khusus itu membahas tentang prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Ya. Jadi kalau etika khusus itu lebih kepada dia melakukan kajian pada aspek berbagai sudut pandang siswa itu sendiri. Kemudian etika khusus itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada etika individual, etika sosial. Jadi kalau etika individual itu membahas tentang kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang berikutnya itu pembagian manusia berdasarkan wilayah ataupun desa yang ada pada masyarakat itu sendiri ya. Etika individual yaitu membahas tentang kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri ya. Ini berkaitan dengan masalah diri sendiri. Etika sosial yaitu membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian yang terbesar dari etika khusus ya. Dia etika khusus, etika sosial itu dia tentang membahas tentang manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai, norma dan moral. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi hakikatnya nilai itu adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri ya. Jadi nilai itu merupakan kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda itu untuk memuaskan manusia. Jadi artinya bahwa nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan pada objek itu sendiri ya. Jadi maksudnya nilai itu akan ditentukan oleh objek yang melekat pada benda tersebut ya. Jadi artinya bahwa nilai itu muncul atau dapat dikembangkan, dapat dikembangkan itu harus berada di dataran tinggi. Kemudian nilai juga merupakan sesuatu hal yang melekat pada suatu benda ya, sesuatu hal yang melekat pada benda. Itu tergantung bendanya, benda apa yang ada di depan itu tergantung dari pandangan-pandangan dari seorang manusia. Yang berikutnya menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lain untuk kemudian mengambil keputusan. Ya, jadi dalam menuju suatu nilai perlu ada menilai ataupun menimbang ya suatu kegiatan. Bagaimana sih kita menimbang segala sesuatu itu tergantung pada komunikasi dan peluang yang ada dalam usaha itu sendiri. Ya, artinya bahwa nilai itu dapat kita timbang ya dengan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya, antara objek A dengan objek B. Kemudian keputusan merupakan suatu keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Jadi
di dalam nilai, norma dan moral itu ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu nilai itu merupakan kemampuan yang dipercayai yang terletak pada objek yang dikaji ya. Kemudian menilai berarti menimbang sesuatu kegiatan manusia. Silakan ditimbang apa sih yang dilakukan oleh manusia. Setelah ditimbang barulah kita memutuskan atau membuat keputusan yang menyatakan bahwa benda itu berguna atau tidak berguna, benda itu benar atau tidak, ataukah benda itu baik atau tidak baik, ataukah ya indah atau tidak indah. Jadi untuk memutuskan segala sesuatu ataupun objek yang ada harus dilihat dari kondisi masyarakat di sekitar itu. Kemudian nilai ada beberapa pengertian. Jadi menurut Max Scheler itu nilai yang ada tidak sama tingginya. Nilai kenikmatan, nilai kehidupan, dan nilai kejiwaan. Nilai kenikmatan itu berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang. Nilai kehidupan itu terdapat pada nilai kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Berikutnya adalah nilai kehidupan. Jadi nilai kehidupan ini memiliki sesuatu hal yang berbeda dengan sebelumnya. Itu dalam nilai kehidupan itu dia membahas tentang masalah kesehatan, masalah kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Itu nilai kehidupan. Kemudian nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung kepada keadaan jasmani maupun lingkungan. Misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam firasat. Ya. Yang dicapai dalam filsafat. Jadi intinya menurut Max Scheler ini, jadi nilai itu ada 3, nilai kenikmatan, nilai kehidupan, dan nilai kejiwaan. Kalau nilai kejiwaan itu lebih kepada nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Misalnya keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Kemudian menurut Noto Nagoro membagi 3 nilai ya. Ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani dan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dapat menjadi 3 bagian lagi. Ya. Intinya menurut Noto Nagoro itu nilai itu ada 3, ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material itu berbicara tentang kebutuhan materi ragawi manusia. Sementara nilai vital itu lebih kepada bagaimana keadaan atau kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia. Jadi itu nilai ya. Sementara nilai kerohanian itu dibagi lagi 4, ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Nilai kebenaran bersumber pada
ari akal, yaitu rasio, budi dan cipta manusia. Jadi lebih kepada manusia ataupun bagaimana sih kebenaran nilai itu dapat diuji dengan menggunakan rasio atau logika, budi dan cipta sementara. Sementara nilai keindahan itu bersumber pada perasaan atau estetis dan atau rasa manusia ya. Itu tergantung kepada perasaan, bagaimana perasaan manusia itu menilai segala sesuatunya. Nilai kebaikan itu bersumber pada karsa manusia. Nilai religius itu merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Jadi nilai religius ini merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Ya. Dia lebih condong kepada bagaimana perasaan dan keyakinan pada penambang emas itu, atau pada tergolong pada benda-benda yang ada pada suatu objek itu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, ini saya lewati aja ya, ini bisa dibaca ya. Nah, hubungan nilai norma dan moral ya. Jadi bagaimana hubungan ketiga ini ya? Moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Ya. Itu adalah makna dari moral ya. Jadi makna dari moral itu suatu ajaran, wejangan, patokan, perkumpulan peraturan baik itu lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Etika adalah satu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Korelasinya, nilai merupakan bagian dari norma, norma merupakan ajaran, dan moral adalah aplikasi dari demokrasi. Ya, jadi hubungan antara nilai kemudian norma dan moral itu saling berkaitan ya. Intinya bahwa nilai itu bagian dari norma, sedangkan norma itu merupakan sebuah ajaran. Kemudian moral adalah aplikasi dari moral itu sendiri. Artinya bahwa ketiga nilai itu, misalnya tiga objek itu ada nilai, norma dan moral, itu memiliki satu kesatuan yang utuh. Oke, selanjutnya etika politik ya. Secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari suatu objek atau perilaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan dengan pembahasan moral. Jadi secara substantif, ya, pengertian etika politik tidak hanya atau tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Definisi politik berasal dari kata politik, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ya. Jadi politik itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nanti tujuan-tujuan akan muncul berbagai pandangan dan aspek tentang masalah definisi dari politik itu sendiri. Dimensi politik manusia. Manusia
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa, Paham individualisme merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara, ya. Jadi paham individualisme itu merupakan cikal bakal dari paham liberalisme. Dia lebih kepada bagaimana manusia itu dipandang sebagai makhluk individu yang bebas, ya. Manusia itu bebas melakukan segala hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya. Kemudian dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik, ya. Sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja. Dimensi politik kehidupan. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan antara mereka hingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang dapat disebut sebagai negara. Jadi inilah dimensi politik dalam kehidupan manusia. Jadi antara kelompok individualisme dan kelompok sosialisme ini, mereka ini saling bersamaan, saling bermain. Namun dalam kondisi yang ada antara individualisme dan komunisme, sosialisme ini merupakan sesuatu hal yang biasa, ya. Setiap jika ada terjadi pilkada, pemilihan umum, pemilihan legislatif, itu terjadi bentrok antara individual dengan sosialisme. Jadi namanya politik itu merupakan suatu alat untuk mencapai sesuatu. Jadi untuk mendapatkan segala sesuatu butuh waktu dan butuh perjuangan. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu tentang pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Berikutnya, manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian ataupun akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Ya, jadi manusia itu sangat memahami suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Dengan kesadaran moral, manusia itu akan mampu memiliki sikap yang bermoral dan bertanggung jawab, ya. Jadi adanya nilai moral itu tergantung pada manusianya, tergantung pada kesadarannya. Namun sebaliknya, manusia tidak dapat bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Jadi manusia yang dikatakan yang tidak peduli dengan orang lain itu, maka manusia itu dinyatakan manusia yang tidak bermoral. Oke, slide terakhir, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam kehidupan dan penyelenggaraan.
Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berikutnya, ya. Jadi artinya bahwa ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu merupakan sumber nilai-nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi tidak nilai-nilai itu ada pada Pancasila itu sendiri. Kemudian negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan atau penyelenggara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak mendasarkan pada legitimasi religius, melainkan mendasarkan pada legitimasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, asas membedakan negara yang berketuhanan Maha Esa dengan teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara. Jadi intinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, yaitu nilai-nilai etika itu ada pada sila pertama dan sila kedua, yaitu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam legitimasinya bahwa nilai-nilai moral itu sangat penting bagi umat manusia. Ya, saya kira itu untuk materinya. Jadi mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan.